yang namanya temu janji atau appointment di Jakarta ya. Iya. Nanti kita akan bahas tentang syarat-syarat. Saya bayar 54.000. Nah, biasa Kad pengenalan atau IC kemal 3 hari kerja di Jaksel. Dia adalah. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ansari Channel. Kali ini aku ada kedatangan teman yang baru aja menyelesaikan pengurusan visa 3 bulan di konsulat Malaysia yang ada di Jakarta. Nah, jadi bagi teman-teman yang kemarin nanyain tentang prosedur visa 3 bulan untuk ke Malaysia di konsulat Jakarta, nanti akan dijawab sama yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel saya untuk informasi tentang visa selanjutnya. Nanti kita akan bahas tentang syarat-syarat, lokasinya yang ada di Jakarta, terus informasi bagaimana hotline cara menghubungin konsulat, apakah pakai temu janji apa enggak, biaya, dan pengalamannya Vita waktu masuk ke Malaysia menggunakan visa 3 bulan. Oke, kita langsung aja ya. Silakan Vita. Terima kasih. Ceritakan. Semoga bermanfaat ya infonya. Yang pertama, dari mulai banyak yang bingung visa 3 bulan ini, alasannya kenapa saya apply disebabkan akan melanjutkan, akan masuk ke Malaysia dan akan mendaftar untuk spouse visa. Itu yang pertama. Kemudian yang paling banyak ditanya juga, kita itu nggak perlu yang namanya temu janji atau appointment untuk daftar visa 3 bulan ke Jakarta. Di Jakarta ya. Iya, jadi langsung kesana aja. Tapi kalian harus lihat opening hours-nya juga. Di Jakarta itu lokasinya mungkin ya dicantumin di sini, di Rasuna Said di Jaksel. Dia adalah kedutaan besar Malaysia. Itu pusatnya di kan Indonesia. kalau di Indonesia kan ada 3, Jakarta, Medan, sama Pekanbaru. Baru tahu. Nah, jadi kalau yang pusat itu di Jakarta. Terus selain lokasinya, opening hours-nya juga harus diketahui ya teman-teman. Karena kalau misalkan Indonesia itu misalkan 17 Agustus kan public holiday ya. Iya. Jadi dia juga tutup gitu. Itu yang harus diketahui. Kemudian info yang kedua adalah berapa lama ya? Syarat-syarat. Oh ya, syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya, jadi kalau saya itu email dulu ke mereka, nanti boleh dicantumin ya email sama teleponnya. Tapi alhamdulillah email mereka sangat-sangat responsif dan fast respon banget. Kemudian saya tanya syarat-syaratnya apa aja dan mereka memberikan satu borang formulir. Kemudian saya download semuanya dan saya nggak ribet kok sebenarnya. Jadi Jadi bisa disebutin syaratnya lebih detail. boleh sambil lihat ya. Ada borang visa yang bisa di-download, paspor Malaysia dari suami atau istri, kad pengenalan atau IC, kemudian surat kawin, kemudian paspor kita, dan gambar foto ukuran terbaru. Itu udah ada kok di sini. Itu Udah backgroundnya sih, putih itu aja. atau biru? Tulisannya di sini berlatar belakang putih. Kalau untuk imigrasi biasanya warna putih. Itu karena Vita ini menikah sama warga negara, jadi itu tadi untuk syarat untuk spouse visa. Betul. Nah, kebetulan kemarin itu kan saya ngurusnya di Pekanbaru Vita. Karena saya dari Riau, saya ngurusnya di Pekanbaru. Kalau di Pekanbaru itu malah langsung datang, tapi datangnya pagi. Karena mereka itu menerima dokumen cuma sampai jam 11 siang. Nah, terus ngambilnya nanti sore jam 2.30. Gitu. Ya, berarti langsung dalam 1 hari ya? Dalam 1 hari. Cuman mau kasih tahu saja sama kawan-kawan, kalau misalnya mau ngurusnya di Pekanbaru, kalian datangnya pagi. So kalau kalian datangnya tuh jam 11, biasanya dia akan mundur ke hari berikutnya. Tapi kita tetap boleh submit. Boleh submit, ngambilnya aja. Waktu itu saya bayar 50.000. Berapa? Saya bayar 54.000. Nah, biasanya memang kenaikan itu 1.000 gitu setiap tahun juga sih. Iya. Bulan ini kawan saya buat 49, bulan depan saya buat 50.000. Mungkin tergantung rate kurs itu ya. Mungkin kali rupiah. Berapa hari kita bikin visa, terus kapan ngambilnya? Alhamdulillah waktu itu datang hari Jumat. Oke. Kemudian pukul 8.30 langsung datang, satpamnya ramah, kemudian masuk kan biasa dicek, terus ngasih dapat nomor antrian, dan nomor antrian nomor 1 karena bener-bener kosong banget di Jam situ. berapa itu? 8.30 pagi. Jadi ke teman-teman usahain datangnya pagi. Biar satset. Terus kasih formulir, biasanya ditanya dikit-dikit, misalkan dari mana, kemudian tujuannya apa, biasalah basic information aja. Kemudian udah, alhamdulillah semua ramah, oke banget. Terus dibilangin katanya siapnya adalah maksimal 3 hari kerja. Tapi 3 hari kerja tuh Sabtu Minggu gak dihitung ya. Gitu.
Berarti paspornya ditinggal di situ. Ya itu pengalaman yang unik juga karena biasanya kalau bikin visa tuh kan visanya paspornya dikasihin kan. Nah, ini ditahan di situ, ditinggal di situ. Berarti sama di Pekanbaru juga gitu. Oh, Memang tapi kan ditinggal. Pekanbaru 1 hari. Iya. Bayarnya cash atau Iya, cash. Harus Mereka cash. di Pekanbaru juga sama. cash juga? Nggak bisa pakai kartu guys, jadi harus cash. Oh. Dan usahakan pakai uang pas. Iya betul. Soalnya Nanti Vita hari Jumat ngurus, hari Senin Vita ambil. hari Selasanya dapet. Jadi ini juga penting. Jadi ketika kita submit di Jakarta, kita dapat semacam bukti. Kemudian di situ udah tertulis kita bisa ngambilnya kapan. Gitu. Kayak Jadi surat-surat terima gitu ya. benar. Dan hari Jumat submit, kemudian hari Selasanya udah langsung tertulis di situ bisa diambilnya Selasa. Tapi ini juga menarik ya, yang perlu kalian ketahui juga. Saya itu tidak bisa ambil di hari Selasa, jadi saya email ke mereka, kirim email. Kalau misalkan saya ambilnya itu lebih dari hari Selasa itu, Rabu gitu ya. ya misalkan Rabu atau bahkan seminggu setelahnya, alhamdulillahnya bisa. Tapi yang harus diketahui juga, pengambilannya itu dari hari Senin sampai Jumat maksimal jam 11. Untuk pengambilan. Betul. Nanti dikasih surat serah terima itu. Betul. Itu perlu masuk lagi ke kantor atau cukup di security aja? Masuk sih ke kantor. Nah, beda nih Karena- kalau di Pekanbaru, kita submitnya kan pagi kan. Terus nanti pas ngambil itu udah diletakin di counternya security. Oh. Jadi office mereka tuh udah tutup. Oh. Mungkin mereka ada kegiatan lain. Jadi security-nya udah tahu, tinggal kasih KTP aja. Oh. Kasih KTP. Memang di counternya itu Jadi waktu kita ngambil itu jam berapa? jam 10.30 Pagi juga ya. pagi. Pokoknya jangan sampai jam 11 lebih. Kita ngambil visa. Contoh nih tanggal 10 kita ngambil visa. Kita berangkat ke Malaysianya kapan? Oh iya, exactly pada hari itu juga. Oh, Iya, sore. sore. Karena penerbangan itu pukul 4 sore. Terus itu udah, jadi waktu itu kata saya terlambat, jadi udah deg-degan banget dari stasiun pergi ke embassy. Tapi alhamdulillahnya boleh 10.30 atau 10.45 gitu. Jadi sebelum jam 11 teng pokoknya. Terus alhamdulillah masih dapet. Terus tadinya tuh udah takut kan, Iya. takut gak bisa berangkat karena kan kalau soalnya gini kan paspor kita ditahan. Iya, So kita nggak bisa kan kalau misalkan mau terbang flight ke Malaysia. Kalau sebagai istri orang Malaysia, terus kita mau apply visa, itu kita nggak harus bawa suami ya nggak? Boleh kita aja. Alhamdulillahnya. Jadi fotokopi aja IC suaminya. Informasi yang tadi agak kelupaan tentang persyaratan formulir itu adalah kalau misalkan kita menikah di Indonesia dengan kita menikah di Malaysia itu formulirnya agak sedikit berbeda teman-teman. Jadi kalau saran saya ya, kalian lihat dulu yang borangnya ini karena ada sedikit perbedaan. Mungkin kalau yang menikah di Indonesia kalau tidak salah ada yang buku nikah yang harus dilegalisir itu. Jadi kalau bingung coba email aja karena kedutaan Malaysia di Jakarta itu sangat-sangat responsif. Jadi saya sangat menyarankan untuk daripada bingung-bingung nih, daripada tanya sana, tanya sini, langsung aja ke kedutaan, email kedutaan. Tapi betul sih, kayak pengalaman saya di bulan 1 2024, kalau mau informasi juga email. Dan mereka itu ada khusus bagian untuk membalas email pertanyaan dari kita. Kita bisa ceritain gimana pengalaman masuk ke Malaysia menggunakan visa 3 bulan. Karena rame yang nanya, apakah perlu Kak beli tiket pulang pergi? Kalau misalnya naik kapal, naik pesawat, apa perlu lagi tiket pulang pergi sementara kita udah pakai visa 3 bulan? Paham? Yang pertama nggak perlu karena saya sendiri belinya cuman berangkat waktu itu masuk Malaysia. Yang perlu juga diketahui ya, banyak juga yang perlu ya. Makanya kita sharing biar Iya. teman-teman tahu. Jadi tuh di visanya itu hanya ada tulisan berlaku untuk 90 hari. Nah, betul. Iya kan ya? Iya. Jadi dia tidak ada tulisan kapan berlakunya dan sampai kapan, nggak ada. Makanya ketika kita sudah dapat visanya, kita boleh aja masuk Malaysia tuh kapanpun. Once kita udah masuk Malaysia, ketika kita udah masuk, ya udah, memang ada di stamp dari immigrationnya ketika kita masuk, memang udah mulai di hari itu pertama kamu masuk Malaysia. Nanti kita hitung sendiri gitu berapa. Ini berarti yang pertama nggak perlu ya, yang Iya. bolak-balik. Cuman kita harus pandai-pandai untuk mengatur waktunya aja sampai 90 hari itu. Paham. Itu sih. Tambahin ya, karena
visa 3 bulan itu, contoh nih di visa itu akan ditulis misalnya dikeluarkan tanggal 12 Januari. Betul. Nah itu nggak berarti visamu Berlaku. berlaku dari 12 Januari, tapi contohnya kalau kamu bikinnya 12 Januari terus kamu masuk ke Malaysianya di tanggal 20. Nah jadi visamu itu akan dihitung per tanggal 20. Nah dan Tanggal masuk. saat masuk akan dicop dan dikasih tulisan 90 hari. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh. Di komentar Di komentar. ya. Ini kan kita dapat izin 90 hari. Nah itu dia kita udah free extend. Nah bisa 3 bulan, bisa di extend 2 bulan lagi di immigration. Nah so kita tuh dapat jatah tinggal selama 5 bulan secara gitu. sah. Nah Nah ini saya baru tahu. ya, dan perpanjangannya itu dikenakan biaya 100 ringgit. Kita udah habis belum masa tinggal 3 bulannya? Masih 1 bulanan. Kalau yang lagi mengurus, semoga sukses, Dimudahkan segala urusannya. Jangan takut mengurus sendiri karena alhamdulillah mereka sangat-sangat baik. Oke guys, jadi tadi kita udah jelas ya cerita sama Vita tentang prosedur pengurusan visa di Jakarta. Ada lagi nggak Vita? Satu hal, visa 3 bulan itu atau 90 hari itu berlaku untuk single entry. Maknanya kalau kita sudah masuk Malaysia, kita tuh tidak boleh keluar dari Malaysia, entah ke Thailand, ke Singapura. Jadi harus menetap di Malaysia selama hitungan visa tersebut. Betul sekali. Terima kasih Vita udah berbagi pengalaman di YouTube-nya saya. Semoga apa yang Vita kongsikan hari ini bermanfaat bagi teman-teman yang lagi mengurus visa 3 bulannya. Amin. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Kalau masih ada informasi lainnya yang bisa kami bantu, silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cheers.